Assalamualaikum. Sebelum itu kita ucapkan dulu syukur kepada Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa kita pilih file ya teman-teman. Apa ya? Oke, apakah dia memikirkanmu? Oke teman-teman, coba teman-teman bayangkan apakah dia memikirkan teman-teman. Mungkin saja teman-teman sedang ada konflik atau ada yang lagi udah putus ataupun sedang memikirkan TTM-annya mungkin atau selingkuhannya. Oke, pikirkan saja ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, tarot adalah energi positif. Jadi nggak 100% kita harus mempercayainya ya teman-teman. Kita harus mempercayai kepada Tuhan kita, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta kita semua ya teman-teman. Tarot hanyalah media. Jadi teman-teman harus serahkan semuanya kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke teman-teman. Oke teman-teman, aku udah kasih waktu lumayan 2 detik aja lah ya, 2 detik lagi aku kasih waktu biar teman-teman berpikir file mana yang sekiranya ketarik buat teman-teman ya teman-teman. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Yang pilih file pertama nih ya, yang pilih file yang ini pita. Oke, kita singkirin dulu. Oke, yang pilih file pertama. Oke. Ini ada kartu orakelnya dan kartu tambahannya. Kartu tambahannya ada 5. Oke, di sini. Aku susun dulu ya teman-teman. Oke, udah kelihatan belum ya? Oke, terlalu itu. Oke, sini ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini pesan untuk kamu? Apakah dia memikirkanmu? Oke, dia itu masih mikirin kamu ya teman-teman. Terbukti dari sini keluar kartu orakel, dia sedang berpikir. Ya, dia mikirin kamu ya teman-teman. Di sini bisa cewek, bisa cowok ya teman-teman. Kalau misalkan kalian yang mikirin dia, kalau misalkan kalian cewek berarti yang mikirin kamu cowok gitu. Tapi di sini nggak soal gender, nggak ada itu ya, nggak ada batasan ya, bebas di sini ya, mau cewek cowok juga ya. Oke teman-teman, apakah dia memikirkanmu? Ya, dia itu sekarang tuh udah mulai menerima. Kalau misalkan di sini yang udah putus, dia itu udah bisa menerima, udah bisa menjalani hidupnya. Dia itu udah nggak fokus lagi kepada masa lalu. Dia harus terus berjalan maju apa yang ada di hadapannya. Dia tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Jadi dia itu jadi mulai menerima. Kalau misalkan baru putus nih, jadi udah mulai menerima nih, bahwa kondisi sekarang ini kita itu udah putus gitu ya. Dia juga ngerasa susah ya mungkin menghadapi situasi ini. Dia merasakan biasanya mungkin sama kamu, sekarang udah putus gitu kan ya. Dia juga merasa kesusahan, merasa sedih. Terus dia juga merasakan batasan-batasan lingkungan, batasan-batasan yang tadinya itu misalkan kalian kan pacaran ya, sekarang udah putus. Nah jadi seolah itu tuh batasan yang harus dia bisa lakuin ke kamu gitu kan. Misalkan namanya kan dulu kan pacaran, sekarang udah putus ya, jadi kan harus ada batasan-batasan di mana hubungan kalian itu bukan lagi sebagai pasangan atau hubungan kekasih atau hubungan suami istri mungkin di sini aku juga lihat. Tapi dia dari lubuk hatinya itu, dia itu masih menyimpan keinginan untuk berkomitmen dengan kamu ya. Di sini itu masih ada rasa mencintai kamu ya. Aku merasakannya di sini, dia itu masih mencintai kamu. Dia itu masih
Ya karena dia memikirkanmu. Kenapa? Ya karena dia masih ada rasa ke kamu meskipun hubungan kamu sudah berakhir. Nah, yap. Jadi ya di sini kalau misalkan kalian rujuk lagi atau kalian bersama lagi, di sini adanya The Empress, di sini keharmonisan, kelimpahan. Kalau misalkan kalian bisa berhubungan lagi, kalau misalkan kalian rujuk lagi, kalau misalkan kalian CLBK lagi misalkan ya, di sini akan adanya keharmonisan, kelimpahan. Mungkin akan manja-manjaan, bahkan kalau misalkan yang udah cerai misalkan kembali lagi, menyatu kembali, bisa jadi nanti bakalan hamil juga. Untuk yang udah menikah, yang belum menikah mungkin mereka akan lebih ke jenjang yang lebih berikutnya lagi, karena akan adanya kemenangan dan kesuksesan. Di sini aku lihat ya kemenangan. Jadi kalau misalkan kalian rujuk lagi, kalian bersatu lagi, kalian menginginkan sesuatu hal yang lebih baik lagi, nah maka akan tercapai kalau kalian berdua bisa saling melengkapi, bisa saling memperbaiki diri, nggak menoleh ke belakang. Jadi kalau misalkan menoleh ke belakang, ya ambil hal yang positifnya untuk memperbarui hubungan yang baru, kayak gitu. Oke, ini yang di file pertama. Terima kasih, kita lanjut ke file kedua. Oke, yang pilih file kedua yang ini ya, yang pilih file kedua. Oke, di sini ada kartu orakelnya 2. Di sini ada kartu tambahannya. Oke. Kartu tambahannya, oke. Oke. Di sini ada kartu tambahannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia memikirkanmu? Oke, untuk kalian yang memilih file kedua, apakah dia memikirkanmu? Di sini itu banyak sekali beban pikiran. Ya. Oke, di sini dulu. Nah, di sini dan sekarang. Oke, di sini dan sekarang. Apakah dia memikirkanmu? Ya, dia memikirkan kamu terus. Tapi apa ya? Dia itu galau tentang hubungan kalian. Dia itu ngerasa terbebani dengan hubungan kalian. Jadi dia itu lebih baik menjauh dari kalian. Ya, yang aku tangkap seperti itu, karena dia merasa kalau misalkan hubungan ini terus dilanjutin, jadi dia itu seperti membawa beban. Nah, dia merasakannya seperti itu. Namun kalau misalkan kalian bisa mengatasi masalah ini, kalian bisa mengatasi, berpikir lebih baik lagi. Misalkan kalian hubungan kalian tuh sedang ada konflik atau masalah, nah kalian harus ceritakan, harus komunikasikan. Masalahnya apa nih, terus masalahnya di mana. Nah, kunci utamanya adalah komunikasi. Kalau misalkan komunikasi kalian bagus, komunikasi kalian tidak terlalu menuntut, ya kalian akan mencapai sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan. Nah, ada juga dari sebagian di sini yang sedang mengalami atau mendapatkan karma. Mungkin karma buruk yang telah kalian lakukan. Bisa jadi kalian meninggalkan orang yang kalian kasihi. Nah, sekarang kalian ditinggalkan. Nah, gitu. Ada sebagian di sini ada yang sedang mengalami karma tersebut. Ya, untuk kalian yang ingin introspeksi diri, yang ingin memperbaiki hubungan ini, kalau misalkan kalian ingin memperbaikinya, ya buktikan kesungguhan kalian. Buktikan kalau misal kalian itu memang benar-benar ingin kembali, kalau memang kalian ini benar-benar pingin adanya kesempatan kedua gitu. Kalau misalkan adanya kesempatan kedua, ya gunakanlah lebih baik lagi, ya karena akan adanya
eh, pencapaian. Kalau misalkan kalian lebih kreativitas lagi, lebih aktif lagi, lebih bisa lagi apa, kalau misalkan hubungan kalian itu hambar, misalkan hubungan kalian tuh hambar, ya kalian harus lebih kreatif lagi. Bagaimana caranya agar hubungan kalian itu bisa stabil, bagaimana caranya hubungan kalian itu tetap harmonis, bagaimana caranya hubungan kalian itu tetap bagus. Ya, kalian harus berpikir di sini dan sekarang. Jadi lakukanlah, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan ada kesempatan langsung. Kalau misalkan udah putus, terus mau balikan lagi. Nah, kalau misalkan ada kesempatan langsung, jangan dientar-entar. Terus jangan udah dikasih kesempatan, kamu malah memanfaatkan kesempatan itu. Nah, jadi nggak bakalan ada lagi kepercayaan, ya. Oke, di sini untuk yang pilih file kedua, mungkin itu saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke file ketiga. Oke, file ketiga, yang pilih file ketiga ini kartu orakelnya ada 2. Oke, kartu orakelnya ada 2, kita kasih oke. Hampir sama ya teman-teman, ternyata oke lah kalau begitu. Apakah dia memikirkanmu, ya? Apakah dia memikirkanmu? Terjadi banyak konflik, banyak pertentangan. Oke. Di sini ada juga tawaran. Ya, hubungan ini kayaknya apa ya? Kalau misalkan adanya perdamaian, lanjutkan. Kalau misalkan nggak ada, misalkan ada tawaran baru, ya terserah kalian ya teman-teman. Tapi di sini juga ada sebagian yang nggak bisa kembali lagi. Terus apakah dia memikirkanmu? Ada yang sebagian di sini nggak mikirin kalian karena dia ngerasa ada seseorang lagi di depan sana yang benar-benar bisa bersama kamu lebih baik lagi. Ada sebagian seperti itu. Terus terjadi banyak sekali konflik, pertentangan, jadi dia ngerasa terbebani dengan hubungan kalian, ya. Terus dia juga ngerasa stuck, ngerasa hubungannya itu nggak ada arah dan tujuannya, ngerasa hubungan kalian itu nggak baik-baik aja, ngerasa hubungan kalian itu udah nggak nyaman lagi. Jadi ada sebagian yang mundur, ada sebagian yang bertahan. Namun ya kalau misalkan ini yang hubungan yang bertahan ini ya tetap gitu-gitu aja, nggak ada perbaikan, nggak ada kemajuan, ya hambar jadinya. Terus banyak sekali dari file yang ketiga ini, hubungan kalian itu hubungan yang banyak menipu, ya menipu diri sendiri maupun pasangan kalian. Jadi nggak jujur. Banyak hubungan kalian ini yang di file nomor 3 ini hubungan yang tidak jujur, jadi saling menipu, nggak jadi diri sendiri. Jadi bisa jadi ini untuk menyenangkan pasangan, bisa jadi berbohong demi pasangan, bisa jadi berbohong demi sesuatu mungkin, ya. Di sini harusnya kalau misalkan kalian yang ingin memperbaiki diri, harusnya kalian bisa mengambil atau belajar dari pengalaman atau pemahaman yang dulu. Ini kalian misalkan ingin memperbaiki semuanya, ingin memperbaiki hubungan yang sudah dijalani. Nah, kalian belajarlah dari pengalaman kalian yang dulu, bagaimana caranya kalian memperbaiki hubungan ini. Terus kalau misalkan ada kalau misalkan ada tawaran yang baru, kalau misalkan kalian mempunyai pasangan baru lagi, ya udah, lepaskan pasangan yang lama, fokuslah ke pasangan yang baru, dan jangan hubungan kalian itu didasari oleh rasa saling ketidakpercayaan. Harus ada saling, di sini tuh harus ada saling kepercayaan ya teman-teman, nggak boleh saling membohongi,
Kalau misalkan kalian berbohong sekali saja akan terus-terusan ya teman-teman. Di sini akan terus-terusan. Jadi tujuan kalian itu dalam hubungan ini seperti apa? Kalau misalkan kalian ingin berdamai, ya berdamailah. Kalau misalkan kalian mempunyai tujuan yang bagus, lakukanlah. Ya. Oke, mungkin ini di file nomor 3. Semoga resonate. Kalaupun enggak, ini berarti energinya bukan buat kalian ya teman-teman. Tolong sikapi video ini dengan bijak ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum, bye-bye. Tebarkan cinta dan kasihmu sesuai caramu. Bye-bye. Assalamualaikum.